Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Jonathan Gultom. Saya dosen Podomoro University, program studi kewirausahaan. Video ini saya buat untuk kepentingan sertifikasi dosen, dan ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan, yaitu salah satu mata kuliah pemasaran untuk kewirausahaan. Sebelumnya izinkan saya share RPS dari pembelajaran ini supaya bisa disesuaikan dengan perkuliahan yang kita lakukan. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah pemasaran untuk wirausahawan. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-10. Ada sekitar 15 CPL yang harus di-cover dalam mata kuliah ini. Kemudian dari 15 CPL itu diturunkan menjadi 5 CPMK, kemudian diturunkan kembali menjadi 12 sub CPMK. Nah, pertemuan hari ini itu akan membahas sub CPMK ke-7, yaitu mahasiswa mampu menyusun Integrated Marketing Communication, dan kemudian bahan kajian yang digunakan adalah mengenai Integrated Marketing Communication. Secara lebih detail, hari ini yang dibahas adalah ini minggu ke-10, yaitu sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyusun strategi Integrated Marketing Communication. Bahan kajiannya adalah konsep dari marketing Integrated Communication. Kemudian adalah bauran promosi, isinya tahapan pengembangan Integrated Marketing Communication. Kemudian indikatornya adalah ketepatan mahasiswa menjelaskan elemen-elemen dan tahapan pengembangan Integrated Marketing Communication. Nah, kriteria dan bentuk penilaiannya adalah hari ini adalah non-tes, jadi diskusi dan tanya jawab akan dinilai, mahasiswa akan dinilai secara informal begitu tanpa tes, yang akan dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab. Bentuk kuliah saat ini adalah kuliah online, kemudian formatnya bisa lebih banyak diskusi, kemudian ada juga pembelajaran di kelas, dan penilaian untuk hari ini adalah 1%. Gitu. Nah, jadi saya jelaskan lebih lanjut mata kuliah ini seperti apa. Mata kuliah ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Judul mata kuliah adalah pemasaran untuk wirausaha, mempelajari kebutuhan dan perilaku pelanggan yang dijadikan dasar dalam penyusunan value proposition yang tepat dalam membentuk strategi perusahaan, pemasaran perusahaan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang strategi pemasaran seperti perilaku konsumen, nilai pelanggan, segmentasi pelanggan, bauran pemasaran, yang kemudian matriks pemasaran, dan semua proses ini dilakukan dalam mata kuliah ini akan bersifat entrepreneurial. Ya, jadi oleh karenanya judul mata kuliah adalah pemasaran untuk wirausaha. Nah, ini adalah deskripsi yang dijelaskan untuk mata kuliah ini. Pustaka utamanya dari Kotler, kemudian mata kuliah prasyarat adalah Principle of Marketing, media pembelajarannya adalah PowerPoint, online learning, video, dan sebagainya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, mata kuliah ini disampaikan dalam format online maupun offline. Kurang lebih seperti itu. Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah entrepreneurial marketing atau kewirausahaan marketing untuk wirausahawan. Bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, hari ini kita akan lakukan secara online sinkronus, dan topik hari ini adalah Integrated Marketing Communication. Sebelumnya apa semua terlihat? Semua sudah melihat slide saya? Lihat, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah. Oke, good. Nah, hari ini kita akan bicara Integrated Marketing Communication. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, saya ingin tanya, apa pentingnya kata-kata integrated? Anyone? Mengapa sih marketing itu harus integrated? Pak,
Ya, silakan. Integrasi itu kan artinya itu adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ya, Jadi penyatuan dari komponen-komponen yang ada menjadi ke dalam satu sistem yang berfungsi. Jadi penyatuan dari semua komponen yang ada. Jadi marketing ya perlu integrated, yaitu perlu penguasaan terhadap komponen-komponen yang ada dalam marketing itu sendiri supaya bisa oke. membuahkan hasil yang memuaskan. Very good. Nah, berarti kamu tadi udah bicara komponen-komponen gitu ya. Apa aja kira-kira komponen apa? Marketing itu emang komponennya apa aja? Hmm, Or at least kalian bisa jelaskan nggak? Kira-kira kalau kamu sedang melakukan marketing nih saat ini, apa saja yang kamu lakukan? ya, saya sih ya, secara ringkas itu pertama yang membuat strategi pemasarannya Oke, dulu, strategi pemasaran, terus menciptakan brandingnya yang, brandingnya, very good. Kalau terus yang lain, menyiapkan toolsnya apa? Tools atau medianya apa yang kira-kira kamu gunakan? ya lebih ke bisa online maupun offline, tapi sih ya Oke, sering good. waktu. Bisa online, bisa offline ya. Di offline itu banyak sekali, misalnya bisa pakai billboard, bisa majalah, walaupun semakin ke sini semakin less relevan ya. Bisa radio, radio ya bisa dikonsider sebagai offline ya, atau tradisional gitu ya. Nah, ada juga yang online ya, misalnya YouTube, kemudian iklan Instagram dan sebagainya. Nah, ini semakin ke sini pemasaran itu harus makin integrated. Kamu bisa bayangkan ada banyak sekali channel yang digunakan di pemasaran saat ini kan. Hampir semua perusahaan itu menggunakan channel yang beragam. Kalau dulu saya beranggapan bahwa bahwa tidak semua perusahaan itu menggunakan semua channel. Artinya tergantung dengan misalnya segmennya gitu ya. Kemudian tergantung dengan kelas perusahaannya dan sebagainya. Tetapi makin ke sini saya semakin yakin bahwa semua perusahaan sekarang menggunakan semua channel. Bahkan perusahaan B2B ya, bahkan perusahaan B2B yang bisnisnya itu tidak terkait langsung dengan customer, tapi dia mensupply bisnis lain gitu. Jadi B2B pun melakukan semua channel. Kalau kamu lihat sekarang B2B itu at least dia punya website, dia punya misalnya endorsement, punya brand ambassador, kemudian dia punya marketing communication, markom dan sebagainya dan sebagainya. Artinya dia menggunakan banyak sekali channel untuk memasarkan atau untuk menyampaikan informasi tentang perusahaannya. Tetapi kan pertanyaannya adalah bagaimana menyatukan ini semua. Nah, hari ini kita akan discuss itu, ya. Bagaimana menyatukan ini semua sehingga saling terintegrasi. Jangan sampai di YouTube kamu bilang A, kemudian di misalnya di billboard bilang B, yang seperti saya sampaikan, masing-masing channel itu punya informasi yang berbeda-beda yang tidak saling menunjang, yang ujung-ujungnya membuat customer itu justru lebih sulit memahami informasi yang ingin kamu sampaikan. Gitu ya. Nah, kita masuk ke topiknya. Apa learning objektifnya? Jadi yang pertama itu define the five promotion mix. Kalau kemarin kita bicara marketing mix atau bahasa Indonesianya bauran pemasaran, kita bicara tentang five promotion mix tools. Jadi toolsnya apa aja nih? Setidak-tidaknya ada 5 dan baurannya seperti apa atau mixnya seperti apa. Kemudian discuss the changing communication landscape. Komunikasi saat ini berubah. Cara kita berkomunikasi berubah. Cara konsumen berkomunikasi berubah. Kira-kira perubahannya seperti apa? Yang paling terasa? Anyone? Cara kamu berkomunikasi sekarang seperti apa berubahnya?
Yang paling sederhana saja, kalau dulu kamu telepon paling banyak, ya. Kalau sekarang apa yang kamu lakukan untuk Sekarang berkomunikasi? semua tinggal ketik, Pak. Sekarang Lain. semua tinggal ketik, ya, Lain sama WA, Pak. sama WA dan sebagainya. Nah, itu dalam hal komunikasi antar individu. Kalau komunikasi kamu dengan brand kamu, kalau bayangkan dulu sebelum ada internet, kita itu nggak bisa berkomunikasi dengan brand kita. Benar nggak? Sekarang bisa nggak? Bisa. Kamu bisa cari tahu brand kamu, ya, baik ke suppliernya langsung atau ke branch-nya atau ke retailernya gitu. Jadi kamu bisa berkomunikasi. Kalau dulu perusahaan itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya, perusahaan itu tidak bisa menyerap aspirasi dengan baik. Sekarang jadi bisa, gitu ya. Karena landscape komunikasinya berubah banyak ketika ada internet. Dan internet ini menjadi enabler banyak hal. Nah, yang ketiga, outline the communication process, step in developing. Bagaimana sih kita mendevelop communication prosesnya? Kemudian yang keempat adalah explain the method for setting the promotion budget, gitu ya. Nah, nanti akan ada beberapa yang kita highlight, dan kemudian ini kamu akan membuat ini sebagai tugas nanti pengganti UAS. Jadi pengganti UAS-nya adalah membuat marketing plan, ya, membuat marketing plan nanti akan heavy di integrated marketing communication. Nah, kita masuk ke learning objective 1, ya, define the 5 promotion mix tools for communicating customer value. Nah, sebelum masuk, ini iklan apa nih? Tokopedia. Kira-kira di mana nih? Iklannya di mana? YouTube. YouTube. Kira-kira temanya apa? Keluarga, Pak. Keluarga. Lebaran. Lebaran, ya. Nah, jadi bayangin sekarang Tokopedia iklan itu sangat tematik, ya. Ada Lebaran. Nanti ketika dia temanya misalnya Piala Dunia, nanti ada Piala Dunia. Jadi sangat tematik dan sangat relevan, gitu ya. Dan dia menggunakan banyak sekali channel untuk itu, ya. Nah, misalnya, nah kalau ini Tokopedia juga, kira-kira apa nih? Yes, Pak. BTS, ya. Ini mahasiswa dari siluetnya pun langsung tahu ini BTS. Ya, Tokopedia dengan BTS. Bayangin ya, yang pertama dia lakukan lewat YouTube, yang kedua dia lakukan dengan BTS. Ini Blackpink. Yang ketiga dia lakukan dengan Blackpink. Tapi Tokopedia juga melakukan dengan cara-cara yang relatively tradisional untuk saat ini. Misalnya apa? Dia berbayar supaya dia masuk di urutan paling atas nih di Google atau di Microsoft Bing, gitu ya. Search engine itu dia paling atas. Ini semua bagian dari teknik pemasaran dan semuanya harus integrated, ya. Semuanya harus integrated. Jangan sampai metode satu membuat metode lain tidak bekerja dengan baik, gitu ya. Ini bahkan dia apa nih? Ini konser, ya, di 2 TV nasional, ya, di 2 TV nasional dan di YouTube. Jadi banyak sekali channel yang digunakan. Nah, dan pertanyaannya bagaimana mengintegrasikan ini? Kapan kita pakai channel A, kapan kita pakai channel B? Nah, itulah fungsi dari integrated marketing communication. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa ini materi terdahulu, ya, bahwa era sekarang itu eranya omnichannel. Ya, artinya apa? Artinya kita nggak bisa hanya mengandalkan satu channel. Ya, walaupun transaksinya terjadi di satu channel, misalnya gini, kamu bikin website, kamu bikin Instagram, tetapi transaksinya nggak di Instagram, transaksinya di mana? Di Tokopedia. Pertanyaannya, apakah harus kita membuat website? Menurut kamu penting nggak membuat website? Toh transaksi tidak terjadi di website. Penting, Pak. Kenapa?
Karena tidak semua orang kan yang apa-apa tuh ceknya di Tokopedia langsung gitu. Ada aja yang lagi buka website gitu, terus ada iklan. Nah, Yes. iseng-iseng sekalian Pak dia lihat, oh ada barang ini. Nah, untuk transaksi lebih dia nyamannya kan di Tokopedia, karena kan Tokopedia kan udah terkenal kan. Kalau misalnya website itu kan ya takutnya penipuan lah gitu Pak. Yes. Very good. Ya, jadi memang omni channel itu tidak harus dia transaksi di situ. Ya, kadang-kadang orang lihatnya di tempat lain, masih ingat ya AIDA ya, awareness, interest, desire, action. Interestnya dia carinya di website. Interestnya dia carinya di tempat lain. Interestnya carinya di YouTube. Kalau saya belanja itu, ketika saya masuk awareness itu saya bisa dapat dari mana aja. Saya bisa aware tiba-tiba ada iklan nonton YouTube. Saya bisa aware tiba-tiba lagi baca berita ada iklan, lagi buka website ada iklan, atau lagi ngobrol dengan teman ada awareness. Nah, tetapi begitu saya masuk ke level interest ya, masuk ke level interest saya mulai browsing tuh. Browsing di YouTube, terutama YouTube review terutama ya. Di YouTube, kemudian di website, di mana-mana. Nah, artinya customer itu tidak satu channel ketika memutuskan membeli. Oleh karenanya, kalian sangat penting membuat berbagai channel, terutama sosial media. Dan sangat penting juga kamu ada di e-commerce. Ya, harus ada di e-commerce supaya apa? Supaya orang bisa berbelanja. Untuk beberapa brand yang sudah dipercaya, dia boleh belanjanya di misalnya di websitenya langsung. Tetapi untuk banyak brand yang customer masih memiliki keraguan, dia lebih memilih e-commerce. Kenapa? Ada jaminan, gitu ya. Ada jaminan. Jadi kalau barangnya nggak benar nih, saya komplain, uangnya kembali, gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Makin ke sini kita makin banyak sekali channel, makin omni channel, dan semua channel itu saling terkait. Nah, makin butuh ya integrated marketing communication. Jadi itu kuncinya, membuat ini semua terintegrasi dengan satu alur yang jelas dan tidak membingungkan customer. Nah, kita masuk ke learning outcome 1 ya, the promotional mix. Ya, promotional mix. Promotional mix itu apa aja sih gitu ya. Jadi promotional mix itu sebenarnya specific blend of promotion tools. Jadi penggabungan promotion tools. Untuk apa? Supaya kita bisa mengkomunikasikan customer value ya dan membangun customer relationship. Kenapa kita harus menggunakan berbagai tools? Karena customer kita itu macam-macam perilakunya. Ada yang suka YouTube-an, ada yang suka Instagram, misalnya gitu. Ada yang maunya hanya lihat di toko. Biasanya yang senior-senior itu maunya kalau beli baju kalau nggak dicoba nggak mau, gitu ya. Harus dicoba, gitu ya. Kalau anak muda malas ke toko, gitu ya. Semuanya online. Kalau bisa online, online. Kalau perlu dari tetangga juga di online-in. Yang lucunya saya punya teman ini lucu nih. Sekali waktu dia mau belanja makanan ya, tetapi antrinya panjang banget, gitu ya. Antrinya panjang banget. Apa yang dilakukan? Dia tetap belanja di toko itu, tetapi dia ordernya di GoFood. Ya, ordernya di GoFood. Order di GoFood, pilih yang pick up, gitu. Nah, jadi bisa langsung transaksi tapi harus antri, dia nggak lakukan. Dia pilihnya order di GoFood yang pick up, dia masih bisa muter-muter, muter-muter mall. Nah, ini channel-channel yang tadi saya katakan, dan ini harus mix semua ya. Promosi di tiap channel itu harus terintegrasi dengan baik. Nah, apa saja promotional mix itu? At least ada beberapa, ini at least ya saya katakan ya, karena masih ini bukan berarti ini semuanya, setidak-tidaknya ada 5. Yang pertama advertising. Ya, advertising itu any paid form of non-personal presentation. Jadi dia berbayar, dia non-personal presentation. Ya, apa yang dipromot? Ya bisa produk, bisa idea, ada services dan sebagainya.
Ya, bentuknya apa? Broadcast, print media gitu ya. Walaupun sekarang yang print ini semakin tidak relevan ya. Ada online, ada mobile, ada outdoor. Outdoor makin tidak relevan lagi gitu ya. Billboard misalnya. Nah, dalam konteks advertising ini karena biasanya dia berbayar dan waktunya singkat dan mahal, biasanya harus kamu get the attention at the first at the first second. Jadi detik pertama kamu harus get the attention. Kalau bayangin kamu broadcast itu kamu kemudian misalnya ada di billboardnya pinggir jalan, audiensnya melihatnya dengan cepat aja karena sambil naik mobil gitu ya. Kamu nggak punya banyak waktu. Kamu harus get the attention gitu ya. Kemudian menyampaikan informasi dan tidak bisa semua informasi disampaikan, hanya informasi tertentu. Nah, ini makanya McDonald nih. Ya. McDonald lihat yang di kiri atas nih. Next exit. Yang kedua on your right katanya. McDonald-nya di kanan. Yang ketiga you just miss us. Kira-kira menurut kamu kenapa dia caranya seperti itu? Anyone? McDonald, kenapa dia tidak sampaikan produk-produknya? Anyone? Karena udah terkenal, Pak. Orang-orang Oke. juga udah tahu produknya. Good. Jadi orang nggak butuh lagi tahu produknya ya. Semua orang sudah tahu McDonald. Jadi orang hanya butuh di-trigger untuk menjadi seolah-olah lapar dan pengen McDonald gitu ya. Jadi ini semi impulsif gitu. Jadi orang bayangin naik mobil ngelihat ini, dia tidak akan mencari lagi. Kalau di level AIDA itu awareness, interest, desire, dia tinggal di desire-nya aja, dicolek gitu. Gitu ya. Hingga cukup begini. Dan lihat yang paling atas itu, logonya sebegitu nempel di kepala orang, bahkan dengan begitu saja orang udah tahu nih. Tapi kenapa dia harus membuatnya segitu unik? Ya supaya get the attention from the first second. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang dia juga mau menginformasikan hal baru. Ya, mau menginformasikan misalnya produk baru. Ini yang dilakukan di billboard yang kanan. Kurang lebih begitu. Lalu ada sales promotion. Sales promotion itu short term incentive to encourage the purchase. Ada diskon, kupon, display, demonstration ya. Kira-kira ini cocok kalau di marketing funnel itu di AIDA di level mana nih? Awareness, interest, desire, action? Interest dan mungkin desire. Ya, jadi dia ada diskon gitu. Dia sudah dapat informasi, tinggal mendorongnya supaya do the action. Kalau demonstration contohnya apa? Anyone demonstration? Di tes gitu, Pak. Apa? Tes mungkin. Oke, tes food gitu ya. Atau praktekin. Test drive kalau misalnya mobil. Test drive, betul. Test drive, kemudian rumah contoh dan sebagainya. Oke. Lalu ada personal selling. Personal selling itu ada personal interaction, poinnya di situ. Kenapa butuh personal interaction? Buat saya, Pak. Ya. Ya, Kenapa? personal interaction-nya penting itu kan karena kan walaupun kita bisa siapin promosinya gitu kayak poster, video-video gitu, tapi kan semua orang bakal langsung percaya begitu saja. Betul. Mereka perlu secara langsung melihat apa yang mampu diberikan oleh bisnis tersebut. Jadi alasan dari perlunya personal selling adalah supaya sebuah bisnis bisa dengan langsung membangun hubungan dan memberikan kepercayaan gitu pada konsumen, buat mereka percaya, menunjukkan itu sekaligus memberikan peluang bagi konsumen untuk bertanya juga. Ya, setuju. Nah, kira-kira kamu masih ingat kemarin saya sampaikan ada low involvement product, ada high involvement product. Yang mana yang lebih membutuhkan personal selling? High involvement. High involvement product. Karena dia higher risk, kemudian orang pengen tahu nih sebelum
membeli. Dia butuh personal, dia butuh tanya jawab. Kita kan nggak happy kalau yang jawab mesin gitu ya. Kita nggak happy. Jadi kita butuh orang supaya apa? Kita bisa gali, kita bisa tanya, kita bisa punya apa kedekatan emosional gitu ya. Nah, itulah gunanya personal selling. Dia high involvement. High involvement itu Iya, biasanya betul. lebih mahal, kemudian biasanya relate dengan resiko yang lebih tinggi, gitu ya. Asuransi Pak, contohnya Pak, asuransi. Asuransi contohnya. High involvement nggak asuransi? High involvement karena high risk. High risk itu apa yang saya maksud dengan high risk? Asuransi itu kan terkait dengan jiwa, terkait dengan misalnya asuransi kesehatan. Kalau asuransi pendidikan terkait dengan masa depan anak dan sebagainya. Ya. Lalu ada public relation, building a good relation with the company. Jadi goalnya siapa? Ada public. Ya, ini ya, obtaining favorable publicity. Apa perusahaan yang cocoknya untuk pakai public relation? Coba sebut brandnya perusahaan yang cocoknya pakai public relation. Dia bukan pakai iklan yang lain, tapi pakai public relation. Anyone? Asuransi Pak. Asuransi? Boleh. Apalagi? Genius Pak, Genius. Genius, oke. Apalagi? Public relation itu biasanya banyak juga yang B2B. Kamu bayangin, Pertamina itu dia nggak butuh ke retailer. Atau BP. BP itu bisnisnya adalah menggali bumi, sedot minyak. Dia nggak butuh ke customer. Dia butuh membangun publicity, very good, favorable publicity. Supaya apa? Supaya waktu government engage dia tidak ada resistensi. Gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang biasanya B2B kemudian B2G ke government ya, bukan yang atau perusahaan-perusahaan yang sangat rentan dengan image dari company, image dari customer, misalnya rumah sakit gitu ya. Kalau bad publicity udah selesai, kurang lebih begitu. Lalu ada direct and digital marketing, involve engaging directly, ya, tetapi dia tidak menggunakan person, yaitu yang biasa dia bisa target individual consumer or customer communities. Oke. Nah, ini untuk yang rekaman video saya rasa sampai di sini. Terima kasih.